Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast SOS Humanity Senior. Tentunya bersama dengan saya, Aulia Fedosia, sebagai moderator pada hari ini. Dan teman-teman, saat ini saya bersama dengan narasumber hebat. Tapi saya mau pantun dulu, spesial khusus narasumber kita hari ini. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa membeli TV. Selamat datang di podcast kita hari ini bersama narasumber hebat, Bapak Dr. Tirmizi. Oke. Sapa-sapa dulu nih Pak, teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung dengan podcast teman-teman Soshum. Mudah-mudahan kita dapat menebar manfaat dan tetap menjaga kebersamaan. Salam Soshum. Oke, salam Soshum. Terima kasih atas sapaan kepada teman-teman yang ada di rumah ya Pak. Karena teman-teman hari ini pastinya bukan hanya dari Soshum saja dan bukan dari mahasiswi atau mahasiswa Universitas Nurul Jadid saja, bahkan dari semuanya ya. Semoga aja nonton ini juga bahkan internasional ya Pak ya. Amin ya. Amin. Hari ini temanya yaitu Eko Ramadan. Nah, sebelum kita nanya-nanya nih Pak, saya semalam dapat bocoran nih dari senior saya untuk membaca buku dari Muhammad Faizi. Beliau adalah pengasuh pesantren Anukoyah daerah Sabajirin Al-Furqon di Sumeneb, Madura. Beliau merilis buku yang berjudul Merusak Bumi dari Meja Makan. Oh iya. Ya. Dan buku ini membahas tentang berbagai ironi manusia dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Seperti kengawuran manusia dalam menjalani hidup, mulai dari hal-hal kecil seperti tak menghabiskan makan, sampah-sampah makanan termasuk wadah dan peralatan plastik sekali pakai buat makanan maupun minuman. Nah, pastinya nih Pak, kalau umumnya kita kaitkan dengan bulan Ramadan ya, pastinya kan kalau bulan Ramadan itu kita seneng banget untuk berburu takjil gitu ya Pak. Bahkan terkadang saya tuh kalau pergi ke pasar sering banget pengen ini, pengen itu dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak menurut Bapak tindakan tersebut? Oke, terima kasih. Jadi pemahaman ekologis itu hari ini memang sudah sampai kepada tahap tidak hanya sekedar melakukan konservasi, tapi juga kita butuh rehabilitasi. Nah, bukunya Kiai Muhammad Faizi itu memang lebih concern kepada masalah konservasi, belum ke rehabilitasi, terutama himbauan agar kita tidak nyampah waktu makan, kemudian tidak melanjutkan tindakan-tindakan yang bisa merusak bumi dan atau menyakiti bumi. Nah, sebenarnya begini, di dalam Islam itu perilaku makan itu sangat memuliakan terhadap makanan. Satu prinsipnya, jangan sampai ada tersisa makanan di piring kita. Jangan sampai tersisa makanan di piring kita. Yang kedua, bahkan bekas makan yang mungkin itu berupa bumbu atau mungkin sisa-sisa terakhir itu disunnahkan oleh Nabi itu agar dijilat ya Pak, supaya tidak ada sisa berkah yang ada di sana. Ini artinya apa? Kalau kita menyisakan satu butir nasi saja, satu orang, kemudian penduduk ini ada 270 juta sekali makan. Betul. Ya, satu gram beras itu berisi 50 butir beras. Kalau 1 kilo itu berarti 50.000 butir. Ya, betul, banyak sekali ya. 50.000 butir. Kalau 270 juta itu ketemu berapa ratus ton. Yang sia-sia gitu ya Pak. Sekali makan. Iya, betul. Itu bisa menghidupi berapa ratus ribu orang sekali makan. Betul. Kalau itu 3 kali dalam sehari, berarti kan
Iya. sekian ratus ribu ton itu Sia-sia. kita buang sia-sia dalam sehari. Oke. Kalau 1 bulan, Ya betul. kalau 1 tahun. 1 tahun, bertahun-tahun, Nah, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka ini kemudian coba lihat di kafe-kafe atau di warung-warung, terutama yang cewek-cewek itu sebenarnya dia tidak sedang lapar, Iya. sehingga separuh makanannya itu dia kemudian tinggalkan, tidak dia makan. Berapa juta ton kalau perilaku seperti ini dapat tidak dirubah. Oke, kalau berbicara tentang menghabiskan nasi gitu ya Pak, saya dari kecil itu sebenarnya ayah saya tuh selalu marah kalau makan itu tidak habis atau banyak sisa-sisa piringnya. Seakan-akan saya itu tidak menghargai sebuah perjalanan nasi. Kebetulan ayah saya adalah seorang petani gitu ya Pak, dan beliau, ayah saya itu menanam padi. Seakan-akan saya itu sebagai anak dari seorang petani tidak menghargai betapa susahnya untuk mendapatkan bulir-bulir padi ini. Kemudian dari nasi itu prosesnya awalnya tuh kan dari benih dulu, kemudian dari padi, setelah padi menjadi beras dan dimasak gitu. Jadi saya mengingat kisah-kisah saya dari kecil. Oh, ternyata saya itu tidak menghargai lah istilahnya perjalanan untuk menjadi sebutir nasi gitu. Ya, Jadi kalau ditanya pada generasi saya mungkin tahu beras dari mana, dari sawah. Oke. Tapi kalau generasi anak saya Oke. itu kalau ditanya beras dari mana, ya dari toko Dari sebelah. toko. Sehingga dia tidak tahu bahwa seharusnya ada minimal dalam konsep FAO itu ada 12 rantai yang terlibat di dalam urusan nasi itu, urusan beras. Oke. Dari benih sampai menjadi padi, padi kemudian diselep menjadi beras, beras kemudian ditanak sampai kemudian dia siap disajikan di meja makan. Itu ada 12 rangkaian. Oke. Wah. Nah, itu pesantren itu sebenarnya sangat memuliakan ini semua. Oleh karenanya saya nggak tahu sekarang ya, tapi ada tradisi di pesantren itu kita mengirimkan Fatihah kepada setiap mereka yang terlibat dan mensedekahkan energi dan pikirannya sehingga nasi ini sampai siap di meja makan kita ini. Sehingga dari ibu kita yang masak, dari para petani, pedagang, pedagang pupuk dan sebagainya, itu semuanya tuh dikirimi Fatihah sebenarnya. Itu kalau tradisi pesantren yang lama, tapi nggak tahu santri hari ini apakah masih paham bahwa beras itu dari sawah itu. Jangan-jangan pahamnya beras itu adalah dari toko sebelah dari beli gitu. Pastinya kalau kita banyak makan gitu, pastinya juga banyak menghasilkan sampah nih Pak. Dan Badan Pangan PBB menyebutkan bahwa Indonesia ini menghasilkan sekitar 13 juta ton sampah makanan setiap tahun. Berasal dari restoran seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, dari catering dan retail. Nah, seakan-akan manusia itu ini ya Pak, tidak sadar ternyata perilaku tersebut dapat menyakiti bumi. Bagaimana nih Pak kalau menurut jenengan? Oke, yang pertama tentang sampah makanan. Jadi perilaku kita ini di bawahnya Arab Saudi. Arab Saudi ini terbesar di dalam memproduksi sampah makanan. Dan perlu dipahami secara kimia, sampah makanan itu menghasilkan gas metan. Itu jauh lebih rusak daya destroyernya itu ketimbang CO2 sebenarnya. Jadi disitulah Muhammad Faizi menyatakan merusak alam, merusak bumi dari meja makan itu. Itu yang pertama. Itu akan sedikit terkontrol seandainya kita bisa menurunkan gengsi lah. Mengapa itu kok harus pakai kemasan styrofoam? Mengapa itu harus pakai dibungkus kertas minyak? Itu kan gara-gara kita kadang-kadang alasannya kan kalau tidak malu praktis. Karena pada saat kita ini pingin buka puasa bersama, tapi kemudian lauknya itu tidak berbasis daging atau yang dalam tanda kutip itu dianggap layak untuk dipertontonkan, itu kan kemudian kita menjadi malu. Nah, coba kalau seandainya kita kita nih buka puasa bersamanya ini memahami bahwa pada saat kita berpuasa jam 2 itu seluruh jenis makanan itu sudah menjadi enak karena selera kita itu
sedang baik menerima segala jenis makanan, sudah tidak lagi menyangkut urusan pilih-pilih makanan lah. Tapi kan ini urusannya gengsi. Panitia rasanya kok nggak mungkin kalau menyuguhkan tahu, tempe, diopor tanpa ayam, kemudian itu betul. urap-urap itu disuguhkan secara prasmanan. Ini kan padahal kalau itu kita menyajikannya secara prasmanan akan kelihatan. Ya udah aja saya nanti makannya belakangan. Tapi kan tidak menimbulkan sampah. Iya, betul sekali. Sisanya itu masih bisa disedekahkan ke tempat lain. Dimakan orang lain. Dimakan orang lain kan, tidak kemudian berakhir di tempat sampah yang itu kemudian daya rusaknya itu menjadi sangat panjang. Sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu masalah plastik ya. Masalah plastik ini kemudian menjadi tidak terhindarkan gara-gara memang budaya kita takjil dibawa ke pinggir jalan, kemudian diserahkan kepada pengendara motor. Maksudnya itu kan khawatir ini pengendara motor ini tidak sempat berhenti, tidak sempat siap takjilnya, kemudian dia terbantu dengan takjil yang kita bagikan. Iya. Itu kan harapannya demikian, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa gelas plastik itu sampai kita dikubur, bahkan 100 tahun kita dikubur, itu sampah plastik yang kita produksi hari ini itu masih tetap utuh sebagai sampah plastik. Tidak dapat diuraikan ya. Tidak dapat diurai. Nah, ini kan menjadi tekanan yang semakin berat ke bumi itu. Permasalahan lagi-lagi masalah perilaku. Bagaimana kita mengubah perilaku bahwa praktis itu keren, kemudian menjadi ramah lingkungan itu keren dan anak muda banget. Itu yang kemudian perlu difikirkan caranya itu sebenarnya. Ya, dapat saya simpulkan di sini ternyata biaya hidup sebenarnya itu murah ya, tapi yang mahal itu gaya hidupnya ya Mister ya. Gengsinya lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk perilaku boros tadi nih ya Mister. Terkadang kan banyak sekali nih ya orang-orang yang berbondong-bondong untuk beli segala makanan yang sudah jenengan sampaikan yang mewah karena dianggap udah puasa nih dari lama ya Mister. Puasanya 13 jam ya. Udah puasa 13 jam, masa makanannya cuma tahu tempe. Nah, gimana nih Mister kalau ada orang yang berstigma seperti ini? Kontraproduktif sebenarnya. Jadi pada saat kita itu sudah jam 2, jam 2 ke jam 5 atau jam 2 ke jam 6 itu masih ada 4 jam. Itu selera kita tuh semakin meninggi sebenarnya. Sehingga dia nggak berpikir. Jadi kalau katanya Gus Baha itu carilah di bulan yang lain di mana air putih itu akan sangat menantang. Dalam kondisi normal kita kalau ditanya makanannya itu apa, jawabannya bisa rawon, nguling, kemudian bisa bakso Larasati di situ Bondo, kemudian bisa soto apa itu ya, dan sebagainya itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi berpuasa air putih itu saja itu sudah menjadi sangat ditunggu untuk segera bisa minum air putih. Lah kemudian mengapa kita justru harus harus bermewah gitu ya? Padahal itu sebenarnya tubuh kita tidak butuh itu sebenarnya. Maka benar bahwasanya alam ini diciptakan Allah itu cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi dia tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan kita. Nah, sehingga puasa yang tujuannya itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk dalam hal ini itu adalah nafsu keserakahan. Nah, justru kita pada saat berbuka itu sedang memupuk. Jadi ini yang saya maksudkan kontraproduktif itu. Oke, gitu ya Master ya. Ternyata dari hal kecil itu bisa dampaknya sangat besar sekali. Nah, selain dari sisa-sisa makanan ya, kalau kita bahas lingkungan juga, listrik kan juga termasuk ya Mister ya. Untuk menghemat listrik, untuk menghemat energi. Nah, bahkan terkadang banyak sekali nih, bukan mahasiswi lain juga, bahkan kadang saya juga berpikiran, oh kalau hemat listrik, hemat energi, berarti puasanya kan ibadah. Tidur napa gitu ya Mister. Kadang kan kalau tidur panjang berarti ibadahnya banyak dong gitu. Gimana nih Ustaz kalau ada yang berpikiran seperti ini? Ya, tidur itu juga termasuk ibadah. Akan tetapi listrik itu habis, itu terkadang kan digunakan untuk ghibah sebenarnya. Baik itu melalui chat, kemudian update
status, Oke. kemudian apa itu kan coba dihisap itu berapa pemakaian listriknya itu ya. Wah, banyak. Berapa pemakaian listriknya itu lah. Betul Kemudian sekali. ya dan sebenarnya pada saat bulan Ramadan yang kemarin ini bersamaan dengan hari Nyepi ya. Hari Nyepi, betul. Hari Nyepi itu terhitung energi yang bisa dihemat oleh saudara-saudara kita yang merayakan di Bali. Nyepi di Bali, baik itu Muslim atau Hindu atau beragama apapun. Kalau Nyepi kan mereka harus Di menghormati rumah. dan mengikuti itu. Itu Ya, kan betul. bisa sangat membantu pada hari itu, bisa sangat membantu atmosfer Bali untuk sedikit beristirahat. Istirahat dulu. Ya. Ya, betul. Nah, maka kemudian bisakah kita ini selama bulan puasa itu kemudian beristirahat dari misalkan gitu ya, berpuasa dari HP misalkan gitu. Betul. Misalkan. Ya. Karena kalau dari HP kurang besar kemudian kita kan menghidupkan komputer. Nah, itu kan juga menghemat listrik. Bayangkan Iya. kalau 200 juta masyarakat Indonesia itu kemudian arti dari puasa itu adalah al-imsak, itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang gitu ya. Kalau yang khos itu kan menjaga diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Itu kan medianya bisa banyak. Iya, betul sekali. Bisa Media. TV, bisa Media HP. sosial Lah, saat ini. kalau kita tuh bisa berkomitmen kemudian puasa dari HP Ya. bisa nggak kira-kira itu? Untuk menghemat ya, untuk Gimana? ya, untuk Gimana? Ya, betul sekali. for Mister. the sake of hemat listrik gitu misalkan Nah, gitu. iya, gimana teman-teman? Bisa nggak puasa dari HP nih? Kayaknya sulit ya, Mister ya. Nah, justru kalau kita mau lihat konsumsi makan kita itu menjadi lebih tinggi, konsumsi listrik kita itu juga menjadi lebih tinggi karena boleh jadi, sangat boleh jadi sambil tiduran kita sambil nyetel YouTube itu, Oke, sambil nyetel HP scrolling, ya, gitu, betul dan sekali. sebagainya, dan kemudian Iya. kita kemudian menghidupkan AC di kamar, menghidupkan kipas angin yang seharusnya dia pada saat bulan-bulan yang lain kita beraktivitas di luar itu semuanya tuh mati. Iya. Maka kemudian banyak ibu-ibu mengeluh, ini bulan puasa kok listrik malah lebih boros gitu ya. Ya karena, Iya, karena aktivitas itu ada banyak di menumpuk di rumah Betul ya, di sekali. rumah itu. Terkadang kan banyak yang libur juga, sekolah-sekolah juga sudah ada yang libur. Bahkan yang di pesantren juga sudah pada pulang. Nah, biasanya langsung nih handphone scroll gitu. Nah, kalau untuk mengatasi ini Mister, apakah Mister setuju dengan menerapkan Green Ramadan? Maksudnya di sini Green Ramadan itu adalah gerakan global yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan selama Ramadan yang sudah Jenengan sampaikan. Apakah setuju dengan tindakan Green Ramadan atau Keren gimana? sekali ya kalau seandainya Green Ramadan itu bisa dilupakan dengan bersih-bersih pantai sore hari. Jadi ngabuburitnya itu bukan menikmati matahari terbenam, tapi memang itu kemudian melakukan bersih-bersih. Itu akan pasti akan menjadi keren Ya, gitu ya. terobosan baru ya sepertinya. Ya, itu akan menjadi sangat green gitu ya. Green. Sangat green Ramadan itu. Kemudian lingkungan sekitar bersih-bersih bersih-bersih sampah-sampah plastik yang ada di got, kemudian melakukan pembasmian nyamuk sehingga kemudian kita bisa membantu masyarakat sekitar dan kita menebar manfaat sehingga terhindar dari DB dan sebagainya. Sehingga ini perlu dikreasi saya kira dari yang semula Ramadan itu sebagai Ramadan as usual menjadi Green Ramadan. Ini perlu difikirkan, terutama mulai dari format yang kecil dulu lah. Format Dari kita melakukan dulu gitu ya, melakukan bukber itu formatnya bagaimana itu menjadi green. Kemudian format bagaimana takjil itu ya. Itu betulkah itu kita sudah tepat sasaran dan betulkah kita menjadi lebih ramah terhadap lingkungan pada saat kita melakukan pembagian takjil. Kemudian itu tadi ngabuburit yang lebih green seperti apa.
Jadi bisa green ngabuburit gitu-nya, Pak. Oke, betul sekali. Judulnya itu. Nah, Mister di sini tadi Mister telah mention bukber. Nah, biasanya kalau ajakan bukber nih, biasanya teman-teman saya ya langsung aja nih makannya di Cibes atau di yang makanan fast food gitu ya, Mister. Nah, gimana nih, Mister? Kalau seandainya kita ini cenderung untuk makan makanan yang fast food seperti itu? Makanan fast food itu basisnya plastik biasanya. Mbak lihat gelasnya plastik. Meskipun kita makan di situ, minum di situ, basisnya itu plastik biasanya itu. Kemudian piringnya itu juga styrofoam. Nah, sebenarnya ini akan menjadi black campaign ya untuk untuk fast food. Bandingkan itu dengan di warung Padang misalnya atau warung wartegnya Bu Wiwi misalnya, itu kan semuanya berbasis gelas, kemudian berbasis piring ya, piring ini yang itu menjadi lebih ramah karena dia dicuci dan sebagainya itu. Nah, maka kalau sudah punya kesadaran tentang melakukan gerakan Green Ramadan, saya kira kesadaran terhadap wadah yang kita gunakan, materi yang kita makan, jumlah yang kita makan itu selain kalau jenis pasti kan teman-teman tidak akan bukber dengan babi guling kan nggak mungkin. Ya itu betul, kan, haram. Ya. Nggak boleh. Nah, kalau ini semuanya sudah ini pasti pilihannya tidak akan ke fast food yang tidak ramah lingkungan itu, betul. Saya kira. Mungkin ini masukan dari saya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mister. Gimana sih tips untuk menjalani puasa bagi mahasiswa agar selalu menjaga lingkungan? Tipsnya saya simpulkan dari depan. Yang pertama, jangan sampai ada satu butir nasi pun yang tersisa di piring. Betul. Karena satu butir nasi itu kalau jumlahnya terkumpul 270 juta, itu ketemu 270.000 ton sekali makan. Kalau itu dikalikan 3, dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 tahun, itu akan sangat meaningful untuk rakyat Indonesia dan dunia. Sehingga sebenarnya kita ini melakukan zakat fitrah yang hanya 3 kilogram dalam bulan Ramadan itu akan terkumpul kalau misalnya kita sadar bahwa yang kita buang melalui piring kita itu jauh lebih banyak ketimbang betul sekali. Dalam 1 tahun ketimbang 3 kilogram itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu mengubah perilaku. Kalaupun toh itu timbul sampah, jangan sampai itu adalah sampah plastik. Kita perlu kurangi. Nah, yang ketiga itu yang keren tadi itu, bagaimana kita menggagas ada green ngabuburit, ya, kemudian ada green planting, ya, kita misalnya sore-sore itu sambil bantuin Pak Aziz di duta itu, kemudian membantu merawat tinjang, kemudian dan sebagainya. Itu saya pikir akan menjadi keren itu. Wah, terima kasih nih Mister atas ilmu yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Ada pesan terakhir mungkin Mister untuk para penonton yang di rumah? Kalau ibadah Ramadan ini siangnya itu adalah sangat berharga, bahkan tidur pun itu juga dihitung ibadah. Maka bagaimana kita melakukan gerakan menidurkan HP kita supaya nilai ibadah kita itu juga memiliki dampak ke lingkungan. Saya kira ini PR besar bagi kita, terutama anak-anak muda. Terutama mungkin itu saya juga. Ya, khususnya generasi muda saat ini ya. Jadi kita harus istirahat dulu HP-nya ya teman-teman. Jangan selalu scroll dulu ya, istirahat dulu, fokus sama ibadah. Terima kasih Mr. Trimidi. Sama-sama. Ya, semoga hari-harinya selalu sehat ya. Amin, dan amin. Bahagia pastinya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang ada di rumah ya. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.